Komisi Pemberantasan Korupsi belum memiliki rencana untuk memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam waktu dekat. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, pihaknya ingin lebih dulu melengkapi bahan pemeriksaan sebelum memanggil Hasto. Tentunya penyidik memerlukan bahan-bahan terkait dengan pada saat pemeriksaan seseorang. Jadi tidak hanya Pak Hake ya. Jadi kita kalau mau memeriksa seseorang, kita harus memiliki bahan baik yang akan kita gali ditanyakan, maupun juga apa yang akan kita jelaskan, kata Asep dalam keterangannya dikutip Selasa, 31 Desember 2024. Asep menerangkan salah satu cara melengkapi bahan pemeriksaan Hasto adalah dengan meminta keterangan dari saksi-saksi yang nantinya dipanggil. Selain memanggil saksi, ada juga cara lain yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung. Terlebih, lanjut Asep, Hasto saat ini sudah berstatus sebagai tersangka. Kata Asep, biasanya tersangka diperiksa belakangan. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan antar waktu PAU, anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAU. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fredelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK atas perbuatannya. Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.